Sebenarnya ya masyarakat ya semua sudah tahu. Kita tidak semua daerah itu pendapatan asli daerahnya berbeda-beda. Ya. Bagaimana Jawa Timur ini benar-benar menjadi gerbang Nusantara Jawa Timur. Berbicara Nusantara, Mas. Ini Wah. Indonesia Timur. Iya. Kegagalan Jawa Timur itu berarti kami 120 orang ya berarti gagal juga. Saya bilang jangan terlalu bangga pertumbuhan ekonomi kita lebih dari provinsi yang lain, bahkan lebih dari nasional. Rakyat ini butuhnya jalan bagus, pendidikan murah. Karena ada strategi yang dilakukan oleh pemerintahan baru ini, pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya tentunya itu di luar kemampuan saya. Itu uang rakyat yang akan kita kembalikan untuk program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang lebih baik. Tapi bagaimana kita bergotong royong, ya Bromo ini harus maksimal, benar-benar mengalahkan ya Bali dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, alhamdulillah ketemu lagi dalam program Jatim Channel Podcast di PRRI Provinsi Jawa Timur. Dan tema kita hari ini membuat saya cemut-cemut, tapi ya roto-roto deg-degan. Karena tema kita hari ini bahas soal uang. Orang melun duwe soalnya aku ya. Jadi mudah-mudahan saja kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tenang dan sekaligus menambah wawasan tentang APBD Jawa Timur. Itu duit siapa dan untuk apa, kayak apa gitu ya. Dan kita juga punya akses langsung bergabung dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak Agus Wicaksono SOS, yang sudah rawuh untuk tampil sebagai narasumber. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung saya pakai blazernya gitu ya, cuman beda mereknya aja gitu. Lu larang sing kono gitu ya. Sama. Bicara soal larang itu pasti urusannya duit gitu ya. Makanya saya agak mikir juga kalau ngomong duit kalau Pak Agus ini mikir juga gitu. Apalagi Pak Agus ini kan juga kalau dalam catatan sejarah kami, kerpean saya ini bilang Pak Agus itu istilahnya apa ya? Wes pokoknya ngelontok di parlemen gitu ya. Di parlemen, kalau nggak salah udah berapa Pak? 6 kali ini. Masya Allah, berarti amanah rakyat betul-betul dipercaya untuk Pak Agus. Ya insya Allah. Pak Agus dari Dapil Jatim 5, Kabupaten Lumajang dan Jember. Jember. Baik, saya rada cemut-cemut Pak, untuk memulai. Jujur ini adalah upaya saya untuk nenang ke hati Pak. Ngurusi duit soalnya, rada-rada wedi itu ya. Pak Agus, ini kalau mau kita awali, kalau kita bicara soal APBD, Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah. Itu sebenarnya duitnya siapa tuh Pak? Terus kalau mau ditanyakan lagi, siapa yang noto gitu Pak? Monggo bagus. Iya, sebenarnya ya masyarakat ya semua sudah tahu bahwa APBD itu ya bersumber dari rakyat, dari seluruh potensi-potensi yang kita miliki melalui pajak dan distribusi dan sebagainya. Berbicara siapa yang menata, ya sesuai Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah eksekutif dan legislatif. Nah, di situ punya kewenangan dan tupoksi yang berbeda. Nah, disitulah kita menata APBD yang itu memang diperuntukkan kembali kepada rakyat melalui program-program pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau ngomong uang ini, ya apalagi tema kita ini bukan gosip ya Pak ya. Iya. Karena kalau gosip itu digosok makin sip, tapi kalau urusan uang itu pertanggungjawabannya dunia akhirat kalau saya nggak salah. Nah kalau bicara soal APBD Pak, kan setahu saya pemerintah kabupaten dan pemerintah kota itu setiap tahun juga melakukan penyusunan APBD. Gitu. Terus bedanya dengan provinsi itu apa Pak kira-kira? Jadi ada sedikit perbedaan ya, walaupun undang-undangnya sama. Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tetapi dari sisi kewenangan itu memang sudah diatur. Apalagi sekarang ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ya, tentang
soal pajak yang pembagian keuangan pemerintah daerah dan pusat itu semakin jelas. Pertama dari sisi kewenangan soal pendapatan asli daerah kita. Kita hanya 6 saja yang bisa kita peroleh. Pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, terus pajak air bawah tanah. Tetapi kalau pemerintah daerah ada beberapa poin, hotel, restoran, reklame dan sebagainya, termasuk mineral bukan logam, itu juga kewenangan pemerintah daerah. Jadi yang membedakan seperti hari ini Mas, sekarang ini sesuai dengan aturan seluruh Indonesia hari ini harus segera menyelesaikan rencana program jangka menengah daerah. Ketika bupati, wali kota, gubernur terpilih, paling lambat setelah dilantik 6 bulan itu harus ada RPJMD. Rencana program jangka menengah yang itu berisi ya visi, misi, program serta agenda 5 tahun ke depan. Nah, apa bedanya? Yang pertama ya, kita tidak semua daerah itu pendapatan asli daerahnya berbeda-beda. Hari ini kita masih banyak ditopang oleh transfer dana pusat. Itulah yang sebenarnya yang harus kita berlomba-lomba, pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, bagaimana meningkatkan pundi-pundi pendapatan yang sudah diberikan kewenangan masing-masing. Jadi begini Mas, APBD itu ya isinya ya, yang pertama termasuk yang ada di RPJMD ya, kita harus sinergi dengan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah provinsi ya, kabupaten kota, termasuk mendirikan koperasi merah putih misalkan. Itu kan sudah ada kebijakannya. Maka kita harus siapkan dari sisi izin dan kekuatan hukumnya itu kita sudah siapkan, termasuk dari sumber daya manusianya, termasuk anggarannya. Kan itu. Nah, kita bagian dari pemerintah pusat. Kita juga mendapatkan transfer dari pemerintah pusat, walaupun hari ini ada kebijakan efisiensi ya secara nasional. Untuk DAK kita memang berkurang, mungkin kita bisa terima itu hanya 40% saja. Dan alhamdulillah ini mungkin bulan Juni insya Allah bisa turun. Nah, isinya itu tadi. Jadi ada top down, itu tadi top down ya. Kebijakan pemerintah pusat yang harus disinergikan oleh pemerintah kabupaten, kota, mobil khusus provinsi ya. Kemudian ada program yang bottom up. Nah, program inilah yang sebenarnya program itu berangkat dari persoalan, dari masalah masyarakat yang sudah teridentifikasi ya. Maka itulah yang harus dijawab dengan APBD kita. Jadi program itu dari atas juga dari bawah, dari bottom up. Nah, kemudian yang ketiga, program itu berangkat dari kreativitas dari seorang pemimpin, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, ya, untuk berinovasi bagaimana ya pemerintah provinsi Jawa Timur ya yang visi misinya menjadikan Jawa Timur gerbang Nusantara baru ini menjadi kenyataan. Artinya harus ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Harus ada program yang memang mengarah bagaimana Jawa Timur ini benar-benar menjadi gerbang Nusantara Jawa Timur. Berbicara Nusantara, Mas. Ini, Indonesia Timur. Luar biasa. Pak Agus Menjago, tapi kalau bicara soal masyarakat, itu kadang-kadang ada anggapan di tengah masyarakat yang merasakan, alah ngomong APBD ku ndaki-ndaki, urusannya wong dhuwur-dhuwur, sementara rakyat itu hanya dimintai pungutan-pungutan dengan berbagai macam pajak daerah lah, retribusi lah yang setiap tahun bisa dikatakan pasti berubah atau penyesuaian. Ben lah,
ora penting. Itu gimana Pak kalau bisa supaya menyamakan persepsi bahwa kalau bicara soal APBD itu rakyat juga harus peduli, harus care. Pripun Pak ya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak sepenuhnya salah. Itu memang kritik bagi kita, bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bukan hanya ditentukan oleh gubernur, wakil gubernur, dan seluruh OPD-nya dan stakeholder-nya. Tetapi kegagalan Jawa Timur itu berarti kami 120 orang, ya berarti gagal juga. Karena kita juga representasi dari warga masyarakat Jawa Timur. Yeah. Maka itu ya sebenarnya kalau berbicara apa ya, berbicara puas dan tidak puas ya, itu ya ada indikatornya. Yeah. Jadi setiap tahun, setiap pemerintahan itu mesti ada survei dari lembaga independen. Jadi melihat indeks kepuasan publik akan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di situ sudah tercermin bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintahan misalnya Bu Kofifa dan Mas Emil. Nah, kalau bicara soal uang rakyat, Pak, boleh nggak kira-kira rakyat minta jatah? Aku manono gitu ya. Boleh. Dan kalau bicara soal partisipasi masyarakat atau masyarakat rakyat itu, boleh nggak ikut ngawasi? Kontrol seperti apa mekanisme yang terjadi kalau misalkan rakyat juga andil minta jatah atau milu ngawasi? Pripun Pak ya? Ya, saya berharap partisipasi masyarakat itu harus terus tumbuh, bahkan terus meningkat. Okay. Kalau memang ingin pemerintah daerah, pemerintahan NKRI ini berhasil sesuai harapan kita semua. APBD kita hanya berapa? APBN kita hanya berapa? Tapi partisipasi masyarakat itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan daerah. Untuk pembangunan daerah itu butuh partisipasi masyarakat termasuk kontrol. Ya. Bagaimanapun kontrol ini sangat penting. Agar apa? Agar kontrol ini bisa memperbaiki ya, terus memperbaiki, terus memberikan support, semangat kepada pemerintahan ini agar bekerja lebih baik. Nah, berbicara partisipasi, aspirasi harus bagaimanapun pemerintahan ini, kami anggota DPRD juga banyak kekurangan. Kalau persoalan di bawah ya itu menjadi aspirasi yang kuat, maka saya yakin itu akan menjadi prioritas dalam program pembangunan ataupun dalam prioritas pelayanan publik. Ya. Jadi harus ikut, harus meminta, harus melu. Iya, harus merata. Jadi kekuatan APBD kita yang 34 triliun ya, yang harus kita bagi 38 kabupaten kota, ya tentunya harus berasas keadilan. Nah ini dia, asas keadilan. Kita juga tadi, Pak Agus juga sudah matur bahwa APBD Jawa Timur 2024 itu kalau nggak keliru hampir 35 triliun, 34, sekian triliun. Gitu. Tapi masyarakat awam juga kadang-kadang bertanya ini uang dari mana? Mekanisme pemungutannya apa? Seperti apa? Apakah pajak daerah atau retribusi atau apa tuh Pak Agus? Ya gini, dulu memang dari pajak ya itu kontribusi yang sangat luar biasa ya untuk pendapatan asli daerah kita. Yang pertama itu ya dari pajak kendaraan bermotor. Yeah. Tetapi setelah lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang pembagian pendapatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi kehilangan, ya. Karena kalau dulu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, seluruh pajak kendaraan bermotor terpusat di provinsi, 100%. Tetapi sekarang, ya, dengan undang-undang yang baru, kita mendapatkan 34%, yang 64%
itu kabupaten kota. Maka ya pendapatan asli daerah kita berkurang. Jadi sangat berkurang. Nah, sisanya yaitu dana transfer dari pemerintah pusat, karena memang pemerintah pusat juga punya kewenangan untuk membangun NKRI ini. Itu buat infrastruktur, untuk dana penyelenggaraan pemerintahan, seluruh pegawai yang ada di Jawa Timur kan ya pemerintah pusat yang menggaji, yang membayar. Dengan berbagai macam ragam mekanisme pemungutan, kemudian akses pendapatan gitu ya, atau mungkin juga setoran dari pusat. Sebenarnya kalau kita bicarakan proporsi, itu sumber pendapatan asli daerah Jawa Timur tuh utamanya dari mana tuh Pak Agus? Jadi pendapatannya yang pertama dana transfer pemerintah pusat, yang kedua dari pendapatan asli daerah. Ya, kemudian ditopang oleh beberapa BUMD, salah satunya dari Bank Jatim, dari BUMD yang sekarang ini sedang bagaimana kita dorong untuk menjadi kontributor badan usaha milik daerah yang memberikan dividen yang cukup luar biasa antara aset dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi, ya dividennya harus seimbang. Nah, itu semaksimal mungkin ya Pak. Ya, badan usaha milik daerah harus menguntungkan untuk pemilik semua pemegang saham. Pak Agus, saya juga penasaran kembali pada pemanfaatan Pak. Ya, karena kalau saya coba merujuk beberapa tahun yang silam kan ada sempat rame-rame anggaran belanja atau APBD itu juga paling tidak harus kroso di masyarakat. Satu di antara komponen tujuan pemanfaatannya adalah pendidikan. Ini ada gambaran Pak, progres perkembangan untuk Jawa Timur seperti apa? Karena ya pendidikan itu perlu Pak. Monggo Pak Agus. Warga kudu pinter. Ya, jadi ya bagaimana salah satu tugas pemerintah itu mencerdaskan anak bangsa. Walaupun hari ini ya anggaran kita alokasikan lebih dari 20% untuk pendidikan. Namun persoalan pendidikan di masyarakat ini juga masih terjadi. Dan beberapa keluarga kita itu masih merasa bahwa pendidikan itu terasa mahal bagi mereka. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan, bagaimana tidak hanya sekedar menganggarkan 20% di pendidikan, tetapi dari implementasinya itu benar-benar mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang cerdas, yang mereka siap menghadapi tantangan zaman di masyarakatnya masing-masing. Di konstitusi juga diamanatkan bahwa pemanfaatan anggaran itu juga untuk mencerdaskan bangsa, kemudian kesehatan infrastruktur. Gimana Pak proporsinya sekarang ini untuk Provinsi Jawa Timur? Jadi memang program prioritas itu memang ya pendidikan, kesehatan, ya, termasuk infrastruktur dan pariwisata. Nah, sebenarnya saya melihat Jawa Timur ini cukup lumayan berhasil ya. Walaupun beberapa kali itu banyak bulian terhadap Bu Kofifa dibanding-bandingkan dengan pemerintahan Jawa Barat. Ya. Sebenarnya dari beberapa prestasi yang diraih itu kan ya tidak sekedar tiba-tiba diberikan oleh pemerintah pusat. Dari sisi pertumbuhan ekonomi kita ya melebihi dari provinsi lain, bahkan melebihi pertumbuhan nasional. Berbicara menjaga kestabilan politik fiskal, kita juga cukup berhasil. Soal pembangunan ya saya pikir ya
memang banyak PR. Tapi saya melihat ini ya pemerintahan ini ya sebenarnya ya sudah berjalan walaupun memang perlu sekali ditingkatkan biar masyarakat ini terasa. Paling tidak ada program-program yang cukup spektakuler di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, sehingga ini bisa mengalahkan provinsi-provinsi lain ataupun ya Jawa Timur, utamanya Surabaya ini menjadi ikon di tingkat internasional. Kita punya uang. Peluang itu sudah pernah dibahas Pak dengan eksekutif dan ya, apa perkembangannya Pak? Kita sebagai wakil rakyat sudah menyampaikan kalau program ini hanya semacam rutinan, ya, hanya rutinan, akhirnya masyarakat tidak merasakan apa yang dilakukan pemerintah provinsi hari ini. Saya langsung bilang kepada Pak Sekdanya waktu itu Pak Heru. Saya bilang jangan terlalu bangga pertumbuhan ekonomi kita lebih dari provinsi yang lain bahkan lebih dari nasional. Bagaimanapun itu bukan hanya kinerja kita, bupati wali kota ya, di Jawa Timur 38 kabupaten kota itu cukup punya andil ya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi waktu itu Surabaya dipegang Bu Risma. Kan? Lah kalau bicara soal prioritas Pak, sebentar ini semakin lama semakin saya coba mengerucut pada yang dirasakan oleh rakyat, tapi barangkali supaya nggak garing Pak, mungkin bisa ngujuk sebentar Pak. Gitu. Terima kasih. Suguhannya cuman putihan Pak nih Pak. Saja nih langsung jelek sing kelir ya, tapi segar putihan, ya. Sehat. Kalau ngobrol sambil yang kelir kan atau nyeri. Sehat. Sehat. Alhamdulillah gitu ya. Kalau yang putih Mas, siapapun dapat meminum. Ya. Tetapi kalau berwarna, itu belum tentu. Nah, bisa saja yang saya ini punya penyakit diabetes. Bisa saja saya anti gula. Bisa saja saya asam lambung sehingga nggak bisa ngopi gitu. Nah, makanya Mas Aiman, teman-teman wartawan, para kiai, para ulama itu sebenarnya harus menjadi air putih yang bisa diminum oleh semua warga masyarakat. Aduh, ini temanya jadi berubah jadi nanti kiai nanti. Kalau soal yang berwarna nyanggruk tempat lain aja kalau gitu. Jadi, Pak Agus saya kalau bicara soal anggaran itu terus bagaimana noto prioritas katakanlah. Kan pendidikan ya butuh, infrastruktur ya butuh, kesehatan ya butuh, sementara ada butuh-butuh lainnya gitu ya. Itu noto prioritasnya gimana menempatkan posisi skala-skalanya, Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan, program itu berangkat dari 3 ya. Top down ya. Dari pemerintah pusat. Kita harus menyesuaikan dengan program-program pemerintah pusat. Yang kemudian ada program bottom up. Program itu berangkat dari masalah dan persoalan masyarakat. Yang harus dijawab oleh APBD. Itu berarti APBD-nya berkualitas. Kalau APBD yang berkualitas, itu memang APBD yang bisa menjawab segala persoalan, masalah yang dihadapi oleh rakyat. Yang ketiga, ya program itu berangkat dari kreativitas dari seorang pemimpin yang berinovasi agar bisa merubah pemerintahan ini lebih baik, lebih maju dan mungkin program-programnya cukup spektakuler yang bisa membawa nama Jawa Timur di provinsi-provinsi lain maupun di mancanegara. Gitu ya. Iya. Ini efek minum putih nanti Pak. Jadi semangatnya lebih getol dirasakan oleh rakyat gitu. Pak Agus. Jadi prosesnya ya itu mulai dari bawah Mas. Nah, dari bawah ada musrenbangdes, ada musrenbang kecamatan, ada musyawarah tingkat kabupaten ya, dan musyawarah di tingkat provinsi. Nah, siapa yang melaksanakan? Itu adalah pemerintahan, pemerintah daerah, kabupaten, kota, sampai tingkat kelurahan dan desa. Nah, akhirnya dibawa di musyawarah di tingkat provinsi. Kemudian ya pemerintah membuat yang namanya kebijakan umum APBD, KUA PPAS. Kebijakan umum anggaran dan
prioritas plafon sementara Yeah. yang diajukan kepada DPRD. Kemudian dalam pembahasan itu akhirnya kita breakdown menjadi APBD tadi. Nah ini saya sudah mulai masuk ke peran parlemen sebagai fungsi budgeter dan pengawasan. Itu bagaimana Pak? Memilah-milah, tentu saja pasti parlemen dengan 120 orang sekian itu mendapatkan masukan dari para konstituen dan juga mungkin dari dapil masing-masing. Nah untuk noto supaya pas dan gaduk kebutuhannya dengan masing-masing daerah mewakili dapil itu gimana Pak ini? Karena wong sing mikir sing duwe gagasan yo akeh gitu. Supaya skala prioritas itu kena seperti apa ya notonya? Iya. Jadi pemerintah, tim anggaran dan anggota DPRD khususnya di Badan Anggaran itu ibaratnya seorang dokter, ya, yang mendiagnosa penyakit itu harus tepat. Rakyat ini butuhnya jalan bagus, pendidikan murah, ya. Jangan sampai ya rakyat itu menginginkan ketela pohon, tetapi diberikan roti, walaupun roti itu lebih bagus menurut pemerintah. Katanya begitu. Tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Maka ya pemerintah provinsi Jawa Timur ya harus benar-benar menganalisa ya bagaimana kondisi geografis kita, kondisi demografis kita, kondisi PDRB kita, produk domestik regional brutonya, IPM-nya. Ini semuanya ya termasuk potensi yang dan wilayah yang strategis, itulah yang harus diubah dengan kekuatan APBD kita. Nah, maka ya jangan sampai ada tumpang tindih antara tujuan pemerintah pusat, kabupaten, kota dengan provinsi Jawa Timur. Mereka sudah punya kewenangan sendiri. Oh, untuk infrastruktur pasti jalan provinsi. Oh, untuk kabupaten ya jalannya kabupaten. Oh, desa dan kelurahan itu sudah ada DD dan ADD. Artinya semuanya sudah apa ya? Sudah masuk dalam musrenbang tadi. Nah, maka dalam KUAPPS itu sudah kelihatan ya. Mana yang prioritas ya, mana yang harus didahulukan di APBD kita, mana yang nanti di PAK kita selesaikan, itu sudah saling meneliti ya. Saling ada pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang disampaikan kepada pemerintah dan kadang-kadang sudah sama ya, bahwa prioritasnya sudah sama. Termasuk aspirasi masyarakat. Termasuk aspirasi masyarakat. Oke, baik. Tapi kadang-kadang Pak saya juga pernah membaca ada sebuah rancangan pembangunan RAPBD sudah ditoto, bahkan kadang-kadang sudah digedok gitu ya. Tiba-tiba harus ada review. Itu kira-kira ya reviewnya macam-macam. Ada yang refocusing lah gitu istilahnya, lalu ada yang pemangkasan gitu ya. Sebenarnya apa yang diperhatikan di DPRD kalau memang ikut dalam pembahasan anggaran, Pak? Jadi tadi kalau pemerintah itu mulai musrenbang desa sampai musrenbang provinsi ya. Tapi kalau DPRD itu reses ya. Nah, itu salah satu kita sebagai representasi masyarakat harus mengetahui persoalan-persoalan di bawah. Baik itu soal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik yang dianggap kurang baik ya, yang dirasa oleh masyarakat. Disitulah kita tunkan melalui program APBD tadi. Berbicara ada program ya, di review ya, ada yang dipangkas. Saya pikir itu masa COVID ya, memang terjadi seperti itu. Ada refocusing anggaran, ada pengalihan anggaran. Bahkan waktu itu kita tidak terfokus pada infrastruktur, tetapi fokus kepada keselamatan rakyat, ya, karena COVID-19. Tetapi sekarang ini ya sebenarnya mulai tahun 2001 dilaksanakan.
Tidak ada seperti itu. Karena apa? Program ya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu berasal dari Musrenbang maupun dari aspirasi reses anggota DPRD, semuanya masuk sebelum 1 tahun anggaran. Masuk dalam sistem informasi perangkat daerah. Kemana itu? Ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi harus masuk SIPD semuanya. Siap. Terkontrol sekarang ini. Jadi kalau ada misalkan tidak bisa dilaksanakan karena suatu hal ya, karena ketika ini pengajuannya program terus diverifikasi ternyata kok tidak sesuai dengan anggaran yang diajukan, termasuk itulah yang bisa tidak dilaksanakan. Artinya bukan hilang uang itu. Nanti di perubahan anggaran berikutnya itu mungkin bisa dialihkan pada program-program yang lebih dibutuhkan dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur. Realokasi sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi saat itu gitu Pak. Tapi gini Pak, kalau kekinian ini kan ada Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, dan dengar-dengar juga ada konsekuensi pada anggaran, alokasi anggaran untuk infrastruktur. Katanya skala prioritasnya berubah gitu. Apa pertimbangannya Pak ya? Mungkin Pak Agus bisa sebagai satu di antara unsur pimpinan di Komisi C bisa kasih update Pak untuk kami ya Pak. Ya, sebenarnya Komisi C itu soal pendapatan dan keuangan. Jadi mitranya jelas ya. Pundi-pundi pendapatan dan BUMD ya. Tetapi berbicara kebijakan efisiensi ya, yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia ini ya. Saya pikir ya kondisi bangsa ini ya sedang harus melakukan itu. Tirakat lagi gitu. Ya, artinya efisiensi untuk DAK misalkan. Untuk DAK setiap kabupaten kota termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur ya memang berkurang. Ya. Tapi bukan tidak ada. Insya Allah bulan Juni ini sudah realisasi. Ya. Walaupun mungkin realisasinya masih berkisar 45%. Tetapi ada. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya, karena ada strategi yang dilakukan oleh pemerintahan baru ini, pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tentunya itu di luar kemampuan saya. Tapi saya melihat keseriusan pemerintahan ini untuk penguatan geopolitik dan geoekonomi ini sedang dilakukan oleh pemerintahan ini. Bukan karena persoalan di tingkat nasional, tapi di tingkat global. Dan saya secara pribadi setuju penguatan geopolitik dan geoekonomi ini harus dilakukan oleh pemerintahan ini. Dan ini sesuai dengan ajaran founding father kita, Bung Karno. Betul. Yang juga dicantumkan dalam preambul Konstitusi Republik Indonesia gitu ya. Baik, Pak Agus, saya juga penasaran dengan dampak ekonomi dan juga situasi global. Kita sebagai bagian dari komunitas global ini kan nggak imun terhadap pengaruh-pengaruh global. Ukraina belum selesai, tiba-tiba Donald Trump perang dagang dengan China gitu ya. Dan lalu pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 1 2025 tentang efisiensi. Itu kerasa nggak Pak ya? Ada semacam mungkin informasi dari rekan-rekan eksekutif tentang dampak yang paling dirasakan pada proyek-proyek pemerintah atau proyek-proyek strategis yang ada di Jawa Timur Pak? Ada nggak masukan seperti itu? Iya. Kalau yang saya selaku komisi, justru Jawa Timur ini salah satu lumbung ya, UMKM. Berbicara UMKM, ya, zaman krisis moneter, yang paling selamat dan penyelamat adalah saudara-saudara kita UMKM. Perputaran uang itu masih bertahan. Berbicara COVID-19, UMKM yang paling bertahan. Betul. Dan Jawa Timur itu adalah lumbung UMKM dan yang memang terus diperhatikan oleh pemerintah, baik soal izin, kemudian izin dan
sebagainya. Yeah. Ya. Yeah. Karena disitulah pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau sudah UMKM-nya kuat berarti terasa Pak ya. Tapi dalam posisi bargaining power Pak, dalam situasi-situasi seperti itu, katakanlah normal-normal saja nggak ada masalah. Tapi dengan situasi yang seperti sekarang, di mana kita harus betul-betul ketat dan efektif memanfaatkan setiap sen anggaran, seberapa kuat DPRD atau Parlemen dalam mengkomunikasikan harapan masyarakat dibanding eksekutif sebagai mitra kerja Pak? Gimana Pak? Iya, jadi gini, kita itu sama-sama penyelenggara pemerintahan, kita itu mitra. Keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik, itu kita sama-sama punya tanggung jawab. Ya. Maka dengan kebijakan efisiensi anggaran, ya harus fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Tidak hanya sekedar punya fungsi budgeting, fungsi pengawasan, termasuk kita dapat membuat peraturan perundang-undangan dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Tetapi semua fungsi tidak dilaksanakan dengan optimal. Saya pikir ya rakyat kecewa. Beberapa kejadian ya bahwa kita serius dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kita melaksanakan fungsi pengawasan bukan karena suka atau tidak suka, tapi tanggung jawab ya sebagai mitra, sebagai penyelenggara pemerintahan terhadap mitra kita. Bukan karena tidak suka Bukoviva kayak Mas Emil, enggak. Atau boleh salah itu enggak bisa. Nah, kemarin kan ada BUMD kita Bank Jatim. Itu di DKI Jakarta itu ada kredit fiktif sebesar 569 miliar. Apakah DPRD diam? Enggak. Komisi C juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Yang rekomendasi itu sudah diteruskan oleh Ketua DPRD atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan rekomendasi itu. Nah, kenapa kemarin kok beberapa fraksi muncul pansus? Karena menganggap rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi C dan itu atas temuan dan kinerja kita itu tidak ditindaklanjuti secara menyeluruh. Pansus itu bukan ingin mencari kesalahan, tapi muaranya adalah perbaikan sistem, perbaikan manajemen, termasuk perbaikan rekrutmen seluruh SDM di pimpinan cabang maupun di IT-nya. Karena fraud yang terjadi itu tiap tahun. Di DKI ini sudah 2 kali. Kepanjen jebol. Ada beberapa ya cabang, misalnya Batam itu nggak pernah laba. Ya. Saya sadar ini di JTV. Saya pertanggungjawabkan, nggak pernah laba, tapi dipaksakan untuk berdiri saja, bahkan merugi. Di sana juga NPL-nya cukup tinggi. Ini mau kita lihat. Seperti di Surabaya, Dr. Sutomo, NPL-nya juga tinggi. Ya, artinya kurang sehat. Walaupun ini di Surabaya, ada apa kan ini? Pasuruan, bukan hanya DKI. Nah, itulah tugas kami, bukan karena suka atau tidak suka. Bagaimana BUMD utamanya Bank Jatim yang memberikan dividen yang cukup luar biasa tiap tahun. Kalau itu dimaksimalkan ya dan tidak terjadi fraud tiap tahun, itu uang rakyat yang akan kita kembalikan untuk program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Sesuai kitohnya Pak ya. Jadi kalau good clean governance dalam di industri perbankan. Pak Nyun Sewu, kalau bicara soal PAD, pendapatan asli daerah, kan setahu kami itu selalu setiap tahun ada penyesuaian dan penyesuaian itu selalu naik.
Kira-kira apa ya strategi yang dilakukan oleh rekan-rekan Komisi C DPR Jawa Timur untuk mendorong kenaikan PAD itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya berbicara pendapatan ya, Komisi C nggak dorong pun juga naik. Harus naik malah. Mesti naik 5%. Ya. Tetapi hari ini memang ketua dan seluruh anggota ini sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini mitra yang harus mendorong pendapatan asli daerah kita ini terus naik. Agar apa? Ada keberlangsungan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Bu Khofifah dan Mas Emil ini. Karena apa? Visi misinya sangat luar biasa. Visi misi ya tanpa didukung oleh anggaran yang kuat ya cuma akan tinggal aja. Visi misi saja, betul, tinggal cerita. Betul. Tetapi kita sebagai mitra bagaimana pundi-pundi pendapatan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini kita naikkan. Untuk memastikan semua terlaksana, program terlaksana, eksekusi lapangan terlaksana, dan rakyat merasakan dampaknya. Itu pengawasannya gimana Pak ya kalau di parlemen sendiri kan? Kalau di parlemen yang pertama ya kita lihat dari sisi kinerja, yang kedua dari sisi pendapatan ya, yang real ya, yang itu masuk dividen ya, PAD. Nah, dan yang keempat ya tentu saja potensi itu juga kita lihat lagi, kita ukur. Bisa saja karena ketidakmampuan kita ya. Oh ini potensinya segini. Nah, nanti saya bisa mendapatkan pendapatan di sini. Nah kita melakukan kerjasama dengan teman-teman akademik yang memang itu di bidangnya. Sehingga mereka sangat independen memberikan gambaran bahwa sebenarnya potensi pendapatannya itu bisa lebih dari ini. Nah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu, bukan sekali-kali suudzon terhadap pemerintah, tetapi kita ingin sama-sama pendapatan ini dimaksimalkan ya, sehingga bisa terus PAD-nya naik. Sektor apa Pak yang bisa masih ada ruang untuk kenaikan? Sektor apa ya? Yang pertama dari BUMD kita ya. Walaupun banyak orang pesimis, nggak ada badan usaha milik daerah itu memberikan dividen yang signifikan. Tapi saya tidak pesimis karena pemerintah juga rupanya serius untuk melakukan perbaikan. Yang kedua di pariwisata. Pariwisata ini luar biasa Mas. Kenapa Bali itu dari sisi PAD itu luar biasa? Ya karena wisatawan asing. Jujukan wisata internasional, betul. Bagaimana setiap daerah itu punya ikon masing-masing yang itu bisa menjadikan kabupaten dan kotanya itu menjadi destinasi wisata. Bagaimana Bromo ya, yang tentunya ada support dari pemerintah provinsi, ada gotong royong ya. Walaupun itu wilayah TNBTS ya. Tapi itu Jawa Timur. Itu ikonnya Jawa Timur. Kita nggak bisa hanya itu diserahkan TNBTS dan Kabupaten Probolinggo. Tapi bagaimana kita bergotong royong ya. Bromo ini harus maksimal, benar-benar mengalahkan ya Bali dan yang lainnya. Nah kalau bicara soal partisipasi Pak Gus Nusewu ini, karena saya juga penasaran, kalau masyarakat ikut mengawasi itu gimana kanal dan mekanismenya ya Pak? Partisipasi masyarakat dalam proses pengawalan, pemanfaatan sekaligus mungkin juga pemanfaatan anggaran itu Pak. Ya, jadi yang pertama pengawasan itu setiap rutin dilakukan oleh BPK. BPK itu ada pemeriksaan, ada audit secara reguler dan bisa dilakukan secara permintaan khusus. Kalau ada indikasi bahwa ada penyimpangan. Yang kedua, pengawasan di BRD, tapi tidak masuk dalam audit kinerja. Ingat,
kinerja, kita bukan auditor, ya. Jadi pengawasan kinerja. Kenapa? Setiap tahun, ya, gubernur itu punya tanggung jawab, ya, terhadap kita selaku representasi masyarakat Jawa Timur. Itu yang namanya pertanggungjawaban kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun kemarin 2004. Luar biasa. Walaupun dasarnya salah satunya adalah dari audit BPK. Yang pertama, fungsi pengawasan anggaran itu dari BPK. Dari DPRD soal kinerjanya. Tapi bisa itu dilakukan oleh langsung masyarakat. Bisa dilaporkan, ya, bisa kita misalkan banyak teman-teman komisi A, B, C, D, E itu ada tamu yang melakukan audensi. Kemarin langsung menerima masukan. Ini kalau ngobrol dengan Pak Agus ini rasanya nggak ente-ente ngobrol sama detektif ini. Apalagi tadi kalau bicara soal Bank Jatim dan segala macam pemaksimal. Waduh, betul-betul investigasinya golei sampai tuntas. Pokoknya betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Pak Agus, kira-kira ada peluang untuk ngobrol-ngobrol lagi Pak ya? Karena nampaknya kita kalau mau panjang ini semalam suntuk Pak ini kita ini. Dan minumnya jadi nggak berwarna putih ini. Iya. Matur nuwun Pak Agus Nurawo. Sama-sama, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Matur nuwun Pak Agus. Matur nuwun untuk Rawuh, sekaligus dulur-dulur Jawa Timur. Demikian ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus sebagai Wakil Ketua Komisi C DPR Provinsi Jawa Timur. Kita ngobrol panjang tentang APBD dan mudah-mudahan sebagai warga Jawa Timur, bagian dari komunitas warga Jawa Timur, kita punya andil dan kita juga punya peran untuk secara aktif memberikan masukan pada wakil rakyat. Karena seingat saya ada pepatah katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi paling enggak kita punya wakil yang bisa menyuarakan aspirasi kita. Saya Iman Diartanto, sampai jumpa lagi di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur edisi berikutnya. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.